Ketika mengucapkan syahadat pada pertama kalinya, apa yang dirasakan? Biasa aja sih, karena saya mikir, ya udahlah sekedar ucapan aja gitu. Pada saat itu ya mau nggak mau, saya masuk Islam. Mau nggak Karena mau artinya terpaksa. iya, terpaksa. Saya nggak perlu memikirkan dan nggak perlu mencari tahu dari sini. Tiba-tiba Allah tuh nunjukkan kalau dia tuh nggak baik buat Nggak saya. balik. Benar-benar saya nggak mau tahu pun tiba-tiba ada yang ngubungin. Siapa tuh? Teman dekatnya suami saya. Oh, ngubungin. Ngubungin saya, Iya. mengakui hubungan mereka. Sempat juga ya katanya ke gereja. Sempat ke gereja, makan B2 juga sempat. B2 nih apa? Babi. Oh, babi. Tapi enak gak sih? Nah, ketika melakukan proses syahadat yang kedua, apa yang Tia rasakan pada saat itu? Apakah sama nggak dengan syahadat yang pertama? Jauh berbeda sih. Jadi ketika ngucap syahadat tuh, itu pertama kali hati saya tuh bergetar. Kayak feel-nya tuh beda, benar-benar yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham, dan kali ini kita kedatangan tamu Mama Muda. Ceritanya cukup unik. Beliau ini 2 kali syahadat. Kenapa bisa sampai 2 kali syahadat? Biar kalian nggak penasaran, kita tanya kepada mamanya langsung gitu. Assalamualaikum Cynthia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya kabarnya ya. Cynthia itu asalnya dari mana? Asal saya dari Sanggau, kota Sanggau, Kecamatan Kapuas. Di kotanya ya? Oh, berarti berapa jam loh perjalanan dari Sanggau ke kota Pontianak? 4 jam sampai 5 jam lah. 4 jam sampai 5 jam. Bisa nggak diceritakan bagaimana awal mulanya Cynthia ini mengenal agama Islam? Pertama kali penasaran tentang agama Islam itu waktu SMA, zaman-zaman SMA. Saya tuh sebenarnya sekolahnya dari SMP sama SMA tuh di Yayasan Katolik. Tapi saya tuh banyak berteman dengan yang dari sekolah negeri. Jadi banyak, memang teman saya tuh banyak juga yang Muslim. Muslim. Karena tinggal di kota Sanggaunya kan? Iya. Kan udah banyak berbaur kan kalau di kota ya. Kalau di kota tuh, kota Sanggau tuh kebanyakan mayoritas Melayu sih. Oh, kalau Cynthia apa nih? Melayu atau? Saya Dayak. Oh, Dayak. Asli Dayak? Asli, bapak mama Dayak. Oh. Bapak itu dari Ahe, mama Sanggau. Berarti bisa bahasa Dayak? Kalau Ahe udah ini aksennya udah nggak ada sih, tapi Udah ngerti. Ya, ini masih ada nih kalau ngomong nih. Itu aksen apa? Aksen Sanggau atau aksen? Ahe. Ahe Dari ya? Ahe. Dari Ahe gitu. Aksennya udah mulai berkurang ya. Udah nggak dapat sih, kayaknya aneh rasanya kalau saya ngomong Ahe. Oke, Sin. Ya, panggilnya Tia atau Sin nih? Tia sih biasanya. Ya, tadi katanya mulai mengenal Islam pada masa-masa SMA ya. Jadi mulai nyari tahu waktu itu apa sih bedanya Islam dengan Katolik nih, apa sih, katanya sama-sama percaya Nabi Isa atau Yesus gitu. Cari bedanya di mana gitu. Masa-masa SMA. Masa-masa SMA. Penasaran. Kok penasaran? Penasaran aja gitu. Karena apa sih waktu itu ya, kalau dari keluarga saya ya, memandang Islam itu banyaknya tuh kayak kurang baik lah ya. Negatif lah ya. Negatif gitu. Katanya ajaran Nabi Muhammad tuh nggak bagus. Kan sering lihat tuh di TV-TV, wafat Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih. Iya. Sedangkan di Muslim kan percaya Isa Al-Masih juga gitu kan. Jadi bedanya apa sih yang buat kedua agama nih mempunyai pandangan yang berbeda gitu. Selain dari Katolik nggak percaya Nabi Muhammad. Di Katolik mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi tidak mempercayai Nabi Muhammad. Ya, tidak mengakui. Sedangkan Nabi di dalam Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir kan, tapi juga mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah gitu. Kenapa ketika SMA ini Lisa mulai agak kepo nih sama Islam? Apakah ada sebabnya nih? Karena punya teman yang agamanya Muslim ini tadi. Gitu. Jadi penasaran. Karena kan keluarga tadi bilang Islam ini kurang nggak baik ya gitu. Tapi teman-teman saya baik-baik ya kok gitu. Oh gitu. Itu yang buat Tia penasaran ya. Terus setelah SMA, apa yang terjadi nih setelah itu? Setelah SMA, saya lanjut kuliah kan di Pontianak. Ketika kuliah, beberapa tahun setelah kuliah, pergaulan saya pun masih
nggak sama yang sesama Katolik aja gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang Muslim. Makin lebih banyak teman yang Muslim. Ya, Kalau boleh sampainya tahu fakultas apa kuliahnya? di FKIP dulu. FKIP ya? Oh, berarti cita-cita jadi guru. Cita-cita jadi guru. Sebelumnya pernah sering ke Pontianak. Enggak sih. Berarti waktu kuliah pertama kali Cynthia menginjakkan kakinya. Enggak, pertama kali juga. Saya tuh dulu pernah tinggal di Pontianak Oh, waktu pernah kecil. tinggal. Waktu kelas 1 SD sebelum sekolah. Habis itu ke Pontianak ya cuman kayak berapa hari aja gitu sama keluarga. Ini pertama kalinya saya sendiri. Beda ya suasana pergaulan di Kota Sanggau, di kabupaten. Ketika masuk ke Kota Pontianak kan agak lebih ramai, pergaulannya lebih luas kan. Iya. Itu kaget gak tuh ketika pertama kali kuliah tuh? Pada saat itu sih saya enggak bilang itu kaget ya, tapi kalau saya mikir saya dulu bisa dibilang saya tuh ya kayak kaget sama pergaulan. Dari yang Sanggau sama Pontianak beda jauh ya. Terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah kuliah, beberapa tahun setelah kuliah, saya tuh dekat nih sama yang Muslim. Terus kita menikah, dan menikahnya waktu itu pertamanya ada nikah adat. Orang tua saya maunya cuma nikah adat, nggak mau nikah secara resmi, maupun Katolik ataupun Islam. Tapi karena saya waktu itu tinggalnya ngikut mantan suami saya waktu itu, dan sempat tinggal di rumah mertua juga. Jadi mertua saya tuh maunya harus akad. Jadi akhirnya mau nggak mau saya masuk Islam. Pada saat itu ya mau nggak mau. Mau nggak mau artinya terpaksa. Iya, terpaksa masuk Islam. Itu saya ngucap syahadat pertama kalinya. Ketika mengucapkan syahadat pada pertama kalinya, apa yang dirasakan? Biasa aja sih, karena saya mikir ya udahlah sekedar ucapan aja gitu. Pada saat itu pun iman saya tuh ke Katolik juga ya memang jarang ke gereja, enggak juga gitu, bukan seseorang yang taat dengan agama. Islam juga saya belum yakin pada saat itu. Berarti syahadatnya hanya formalitas saja karena tadi itu yang menikah ya. Iya. Pada suami pertama nikahnya resmi berarti ya? Enggak sempat diurus. Oh, enggak sempat diurus. Berarti anak-anak sekarang akte kelahirannya? Nama saya sendiri. Jadi waktu itu kalau masalah itu ya memang dari mantan suaminya tuh nunda-nunda terus. Kayak memang enggak mau ngurus. Karena mungkin dia memang juga enggak mau punya hubungan yang lama. Mohon maaf ya, mantan suaminya orang mana? Orang Pontianak? Orang Pontianak. Bikin malu budak Pontianak tuh bahasanya kalau orang Melayu Pontianak bilang ya. Jadi efek dari tidak diurus pernikahan secara resmi ya, berdampak kepada anak ya. Anak ini akte kelahirannya atas nama Cynthia gitu kan. Ketika sekolah nggak ada masalah? Nggak masalah sih. Nggak masalah akte ini ya. Gitu ya. Beberapa mualaf yang pernah saya temui dan saya fasilitasi ada kendala ketika ingin mendaftarkan anak sekolah. Karena tadi tuh nggak ada akte, nggak ada apa, karena nikahnya nikah siri, tidak tercatat resmi secara negara gitu ya. Nah, alhamdulillah Cynthia tidak mengalami hal seperti itu. Karena saya buat akte cuman atas nama saya sendiri. Karena mungkin kebanyakan orang kan, mama saya pun sempat ya waktu itu kayak, nggak kasihan kan namanya cuma nama kamu sendiri. Kalau saya pribadi ya, yang penting dia punya akte aja gitu. Mau saya nulis nama bapak kandungnya, kalau bapak kandungnya nggak ada hari-hari di dalam hidup dia juga nggak ikut berkontribusi juga buat apa gitu. Kenapa nggak bertahan lama nih? Mungkin memang susah juga ya. Intinya memang Allah udah nyiapkan yang terbaik untuk saya. Yes, mantap. Ketika menjalani pernikahan yang pertama, Cynthia sudah mulai belum hatinya itu ke Islam. Kan tadi katanya syahadatnya formalitas. Setelah itu kan saya pikir karena udah telanjur ya, udah sampai sini, saya tuh pengen hidup saya juga lebih baik. Jadi waktu itu sempat juga ada perasaan pengen diterima juga sama keluarga dari mantan suami saya tuh. Jadi saya belajarlah sholat. Pertama kali sempat saya ikut sholat sama keluarganya maghrib 1 kali. Ikut aja, waktu itu saya belum bisa. Katanya ikut ya untuk belajar gerakan. Jadi kan keluarga itu tuh kayak kurang menerima saya ya. Jadi saya pikir waktu tuh saya tuh pengen diterima nih. Jadi saya belajar sholat, belajar Al-Fatihah. Jadi saya tuh juga pengen kayak mantan suami saya tuh tahu kalau saya ini ada niat gitu. Oh iya, mantan suami saya tuh juga sempat ngomong kan kalau memang saya tuh pernah minta ajarkan waktu itu Al-Fatihah. Itu sempat ngomong kalau memang
dari hati pengen masuk Islam ya belajar sendiri lah. Jadi itulah saya tuh pengen diterima. Jadi saya belajar sholat sendiri pakai HP. Saya waktu itu cuman maghrib aja sih. Belajar sholat tiap maghrib. Habis itu maghrib ke Isya. Tapi hati sudah mulai condong ke Islam. Belum. Berusaha meyakinkan diri. Berarti suami pertama Tia kemarin itu gimana nih pengetahuan agamanya sampai kok Cynthia ini nggak dibimbing nih? Kan kalau saya lihat ya, Cynthia ini udah cantik, dapat istri ini kok nggak dibimbing gitu. Sangat sayang lah ya gitu ya, sangat disayangkan. Kok kita udah dapat pasangan dipertemukan sama Allah, apa gini mualaf, nggak kita bimbing, menyanyiakan istri seperti Cynthia gitu. Nah ini kan tapi alhamdulillah kan endingnya ini kan Allah memberi jalan terbaik. Tapi sebelum kita ke endingnya, saya akan tanya nih, ketika menjalani proses rumah tangga, artinya kan Cynthia tidak dibimbing, tuh nggak sama mantan suami. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Waktu itu kan saya beberapa bulan kan tinggal di Pontianak, hampir setahun tinggal di Pontianak ikut suami. Kemudian kan saya hamil anak kedua, kemudian saya balik ke rumah orang tua saya. Di Sanggau. Ya, mantan suami saya tuh dibilang nggak taat agama tuh. Dia sholat 5 waktu. Kok sholat juga? Sholat dia 5 waktu, cuman enggak. Kalau menurut saya ya, dia sholat ya sholat aja gitu. Karena sholat kan kewajiban, tapi implementasi dalam sehari-hari dia tuh dengan rumah tangga dia juga agamanya tuh emang kurang. Jadi waktu itu saya balik ke Sanggau karena mau melahirkan. Jadi mertua saya pun enggak mau nerima saya melahirkan di Pontianak. Jadi dia bilang, baliklah tempat mama lebih enak, dia bilang. Akhirnya saya balik tempat mama melahirkan. Saya balik ke Sanggau itu kan saya hamil sekitar 5 atau 6 bulan gitu ya. Jadi sampai saya melahirkan, dia kan di sini sendiri sama orang tuanya kan, udah sama orang tuanya. Dari situlah mulai mungkin karena dia merasa makin bebas. Dari sebelum saya balik ke Sanggau tuh saya tuh memang sering berdoa sama Allah. Saya minta Allah yang ini atau Allah yang baru atau Allah yang lama? Karena saya kan sholat ya. Ya, berarti yang baru ya? Ya, walaupun waktu itu saya dalam proses meyakinkan diri saya tuh sempat ngerasa yang benar-benar sholat tuh khusyuk sekali. Benar-benar berbicara sama Allah gitu. Jadi waktu itu saya tuh sempat minta. Karena saya ngerasa memang rumah tangga saya tuh kayak aku, kau, aku gitu. Jadi berapa sih umur kalian nih? Waktu itu saya 22, dia 26, 7 gitu. Oh, berarti dia lebih dewasa seharusnya kan? Seharusnya dia bisa membimbing. Oke, setelah itu lanjut. Setelah itu saya minta sama Allah, saya pengen suami saya ini bisa membimbing saya. Pengen suami yang bisa membimbing saya, membimbing anak-anak saya. Membawa saya tuh makin dekat sama Allah. Karena saya ngerasa saya ini dibawa masuk tapi terombang-ambing. Saya nggak punya orang untuk diskusi masalah tentang keimanan saya nggak punya siapa-siapa. Orang yang saya punya tuh nggak peduli gitu kan. Saya minta sama Allah. Sampailah saya pulang tadi kan, saya pulang ke Sanggau melahirkan. Ketika saya pulang tuh awalnya saya nggak mau memikirkan ya ada di sini karena memang dari riwayat awal kami menikah tuh memang orangnya udah, saya tuh tahu Allah tuh udah ngasih petunjuk dia tuh nggak baik buat saya dari awal, dari saya hamil anak pertama. Berarti dulu bucin? Dibilang bucin, enggak juga bucin. Enggak juga ya? Oke. Enggak mau mengakui sih kali ya. Sampai tadi saya pulang melahirkan tuh saya udah nggak mau mikirkan dia kan, tapi ternyata saya nggak perlu memikirkan dan nggak perlu mencari tahu dari sini, tiba-tiba Allah tuh nunjukkan kalau dia tuh nggak baik buat Nggak saya. baik. Benar-benar saya nggak mau tahu pun tiba-tiba ada yang ngubungin. Siapa tuh? Teman dekatnya suami saya. Oh, ngubungin saya, Tia? mengakui hubungan mereka. Oh, pelakor nih ya. Teman dekatnya dia, teman-teman Tia juga. Enggak. Bukan, tadi menghubungi bahwa si cewek ini kan menelpon Tia yang barusan melahirkan. Ya, baru habis melahirkan. Ngomongin dan mengatakan bahwa dia punya hubungan sama suami Tia. Ya. Kaget. Itu saya ngerasa doa saya terjawab sih, saya punya alasan gitu untuk pisah. Artinya ketika dapat informasi tersebut tidak marah, tidak apa gitu ya? Marah sih ya, marah saya tuh karena saya kurang dinafkahi. Saya melahirkan dia tuh cuma ngasih berapa ya gitu. Sisanya tuh mama saya. Dia ini udah kerja belum sih? Udah kerja. Tapi dia nggak dinafkahi. Dinafkahi ya. Cuman nggak cukup. Jauh.
jauh dari kebutuhan. Saya itu cuma dikasih sekitar 200-300 saja sebulan, 300-400 Per per bulan bulan. dengan kondisi sudah ada Dengan anak 2 satu. anak, Oh. dari 1 anak ya, dari 1 anak ke 2 anak, ya segitu. Cuma 400.000 per bulan. Nah, ya yang buat saya marah waktu itu tuh karena dia bisa pacaran, tapi buat tanggung jawab ke anak-anaknya tuh nggak ada. Gitu. Nggak ada. Akhirnya ke Sanggau dan dapat informasi ya dari selingkuhannya, bahkan menelpon dan mengakui hubungannya sama suami Tia ya. Setelah dapat informasi nih, Tia ditelepon sama selingkuhannya mantan suami. Apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Setelah itu kan saya balik, memang udah balik sih ya tadi ke rumah orang tua. Akhirnya barang-barang saya dikirim ke rumah orang tua saya. Saya udah nggak tinggal di Pontianak. Saya tinggal sama orang tua saya tadi. Jadi kayak mau nggak mau saya ngikut. Pasrah. Pasrah di rumah orang tua saya karena orang tua saya, karena kita nih ngikut mau nggak mau ya, kalau diajak ke gereja ya saya ikut gitu. Akhirnya ngikut. Dengan keimanan Cynthia, keimanan Islam Cynthia pada saat itu bagaimana? Saat itu saya tuh kalau masalah keimanan saya tetap pada percaya kalau Tuhan itu Allah. Masih Kalau di percaya? Katolik kan nyebutnya Tuhan Allah Bapa. Jadi percayanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu ya Allah. Jadi pada saat itu saya memang masih meragukan konsep Trinitas ini tadi. Saya meragukan konsep Trinitas, tapi pada saat itu saya juga mempertanyakan tentang Rasulullah. Nggak yakin juga. Nggak yakin juga. Jadi di Jadi Sanggau, 50-50 lah ya. selama di Sanggau juga saya tuh sempat ngerasa rindu pengen sholat. Dan selama di Sanggau tuh sempat juga mukena saya ketahuan sama mama saya. Pada saat saya masuk Islam yang pertama kan orang tua saya nggak tahu. Oh, nggak Itu tahu. nggak tahu, ya nggak tahu karena itu keputusan dari keluarga pihak mantan suami saya. Jadi Dan saya mensadarkannya diam-diam pada saat itu ya. Iya, diam-diam. Jadi waktu saya pulang kan ada mukena saya tuh dalam lemari, sempat ketahuan sama mama. Marah nggak? Dia nggak ngomong apa-apa, cuman itu tuh udah dibuang. Oh, Saya buka lemari udah nggak ada. padahal masih rindu mau sholat. Rindu, saya pengen sekali mau sholat tapi nggak tahu mau sholat di mana. Waktu itu pengen sholat di masjid tapi nggak ngerti karena yang saya lakukan sebelumnya sholat tuh di rumah pakai HP. Akhirnya ketahuan sama mama, mukenanya dibuang, tapi nggak hanya dijamin aja ya. Diam aja, nggak ngomong apa-apa karena saya dan orang tua saya ini memang agak kurang komunikasi sih ya. Nggak kurang begitu akrab ya. Ya seperti itu kan. Iya. Sempat juga ya katanya ke gereja. Sempat ke gereja, makan B2 juga sempat. B2 nih apa? Babi. Oh, babi. Tapi enak gak sih? Ketika melakukan ritual keyakinan yang lama, yaitu Katolik. Perasaan Cynthia pada saat itu bagaimana? Lebih condong kemana pada saat itu? Ngambang sih ya, kayak terombang-ambing sih ya perasaan saya waktu itu tuh, kayak saya ini meragukan juga gitu Trinitas ini apakah benar gitu. Tapi saya percaya Nabi Isa. Saya percaya Nabi Isa tuh yang akan turun kembali pada akhir zaman. Ya, menjalankan ritual di keagamaan yang lama yaitu Katolik, tapi hati ini masih meragukan ya. Masih meragukan konsep Trinitas seperti itu. Di satu sisi juga masih meragukan tentang Nabi Muhammad juga kan gitu ya. Apa sih yang membuat Cynthia ini meragukan Nabi Muhammad pada saat itu? Yang paling buat saya membingungkan itu karena kata-kata bapak saya sih. Orang Islam tuh tiap saat mendoakan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tuh kan Nabi, kenapa harus didoakan? Itu sih yang buat saya ragu, apa sih gitu. Sama ada beberapa juga yang kalau pokok banyak omongan dari keluarga ya, karena banyak omongan dari keluarga yang mungkin keluarga nih karena latar belakangnya dari daerah kali ya. Jadi yang taunya tuh orang Muslim itu nggak baik gitu kan. Nggak baiknya seperti apa nih? Kayak anarkis, yang kayak dari radikal gitu kan. Karena kan itu yang dilihat dari media, nggak semuanya. Makanya dari keluarga saya itu kadang ada omongan yang kayak, dia tuh Islam tapi dia tuh Islam baik, kayak gitu. Kayak tetangga kita waktu awal pindah ke Sanggau kan, mereka tuh Islam tapi mereka tuh Islam baik, katanya kayak gitu. Berarti ada Islam nggak baik. Iya, jadi ada beberapa orang yang kayak tetangga-tetangga, teman-teman mereka tuh kayak ngasih label gitu, ngasih label Islam baik gitu. Islam baik gitu. Oh, itu Islam nggak baik gitu. Jadi teman-teman, inilah dampak negatif dari
media yang memberikan informasi-informasi yang negatif. Sehingga terframing Islam itu di daerah kabupaten ataupun di daerah masih di kampung lah, di desa ya itu ya. Bagi teman-teman kita yang beragama non-muslim, ini memandang Islam itu agama radikal. Framing masyarakat suka kawin, ya itu enggak gitu kan. Terus agama yang suka melakukan ledakan Bom. diri, itu yang membuat citra Islam ya sangat jelek di mata masyarakat. Ditambah lagi perilaku oknum-oknum dari umat Islam. Jadi yang menambah citra Islam ini menjadi jelek. Betul nggak, Cynthia? Iya. Tapi setelah masuk Islam udah paham lah kan? Udah paham. Udah Akhirnya tuh paham. banyak hal-hal yang terjawab. Bagaimana dia menghadapi ketika proses perceraian ya dengan suami pertama? Cynthia kan sudah punya anak. Ditambah lagi ada keraguan juga di hati Cynthia, mempertahankan Islam atau balik lagi nih ke Katolik. Waktu itu belum kepikiran ya, pada saat habis cerai itu belum kepikiran untuk mempertahankan mau tetap di Islam atau di Kristen gitu. Jadi waktu itu saya tuh ngerasa ya udah hidup aja sesuai apa yang ada sekarang, ikut ya. Karena saya ngerasa saya ini mungkin karena saya ini tipikal orang yang butuh penopang gitu, butuh seseorang untuk nopang. Kalaupun saya pikir ya, kalaupun saya tuh dengan kepercayaan saya tadi kan tentang ketuhanan tadi itu, saya tuh nggak berani melangkah gitu. Jadi pada saat itu saya ikut aja apa yang ada gitu kan. Sampai saya sempat juga tuh sempat stres setelah melahirkan itu, ngerasa cemas setiap hari, cemas sampai ke psikolog juga kan. Waktu itu katanya diagnosanya anxiety disorder. Artinya apa itu? Anxiety disorder, gangguan kecemasan. Cemas saya tuh berlebihan tiap hari. Keringat dingin sampai yang pernah juga semua badan saya ini kesemutan. Kebas semuanya sampai semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kayak serangan panik, sesak napas kan. Jadi sempat waktu itu kayak gitu. Setelah itu makin parah tiap hari itu kayak ngerasa badan saya tuh numpang aja gitu. Waktu itu sama mak saya tuh sempat bilang, kamu tuh kurang dekat sama Tuhan. Saya ngerasa ini nih penyakit mental gitu kan. Kita percaya sama Tuhan atau enggak, kalau memang mental kita bermasalah ya bermasalah. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Seiring berjalannya waktu pelan-pelan kenalah sama suami saya yang sekarang. Dan inilah dengan sosok cowok lah ya. Iya, dengan Gitu. kondisi mental saya dan keadaan saya pada saat itu saya dekat sama suami saya yang sekarang. Oke, itu berarti di Sanggau. Masih di Sanggau. Oh, di Sanggau, berarti ketemunya di Sanggau ya. Itu teman lama sih sebenarnya, cuman berhubungan lagi. Dari sebelum saya nikah tuh udah kenal. Berarti teman waktu di Pontianak atau di Sanggau nih, teman lama ini nih? Di Pontianak, sebelum nikah tuh udah kenal, kayak teman di sosmed gitu. Lama sih perjalanannya tuh, kayak kita tuh dia nanya anak saya kan keluar masuk rumah sakit, replay story gitu. Oh, mulai dari media sosial, Iya. akhirnya ya suami yang sekarang ini bersilaturahmi ke Sanggau, betul nggak? Iya. Iya, karena saya juga laki-laki, jadi kalau misalnya naksir gitu ya dengan lawan jenis, pasti akan saya perjuangkan gitu kan, sampai kemanapun akan saya susul gitu. Nah, pengalaman pribadi. Di apa nih, WA kah, IG Di kah? Instagram dulu suka replay story, anak saya kan sakit. Jadi tiap anak sakit tuh suka nanya. Awalnya dari diskusi anak, lalu lama-lama diskusi banyak hal gitu. Nah, itu dalam keadaan masih maksudnya emosi masih labil ya? Ya, dengan keadaan mental yang tidak stabil. Oke, baik. Dan akhirnya nyusul ke Sanggau. Ya, lalu setelah itu dia ngajak serius, ngajak nikah. Dia tuh malah sempat nanya kalau mau nikah mau tetap di agama Katolik atau ngikut, katanya kayak gitu kan. Pas nanya, mau ngikut lah. Mulai dari situ lah. Tapi udah mulai tertarik nih, Tia. Sama Islamnya atau sama cowoknya? Sama siapa ini? Kan diajak nikah tadi. Oh. Kan Islamnya dari perjalanan saya tuh memang ada keraguan kan. Sampai itulah tadi itu mulai lagi saya cari tahu lagi tentang Islam. Itu mulai terbukalah jalan buat diskusi lagi tentang Islam dari ajakan nikah suami saya. Oh, berarti diajak nikah dulu, baru dia diberikan pandangan tentang Islam. Iya. Ketika beliau ngajak nikah, kaget nggak? Kaget sih. Setelah itulah perjalanan saya kan sampai saya nikah. Banyak diskusi kan sama suami, dari yang kata-kata bapak saya tentang
orang Islam itu mendoakan Nabi Muhammad tiap sholat. Oke. Saya nanya sama suami saya, kenapa kita mendoakan Nabi Muhammad sholawat itu kan? Iya. Suami saya jawab kayak gini, tahu nggak konsep kalau kita mendoakan seseorang dan doa itu akan balik? Gitu juga ketika kita sholawat untuk Rasulullah. Setiap kita mendoakan, melakukan sholawat itu semua doanya tuh akan berbalik ke kita. Dari situlah saya tuh mulai, oh iya ya, kenapa sih dulu tuh saya tuh nggak punya pikiran yang kayak gini. Nah, jadi dari situlah pikiran saya tuh banyak terbuka, memang dari diskusi dengan suami saya. Allah memberikan janji, memberikan pahala dan memberikan rahmat bagi orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ya orang-orang lebih banyak melakukan salawat setelah bertemu dengan suami, diberikan pandangan tentang Islam. Selanjutnya apa yang terjadi nih? Kalian menikah atau masuk Islam dulu atau bagaimana? Masuk Islam dulu. Karena ngerasa saya udah balik ke gereja, jadi suami saya pada saat itu nanya sama beberapa orang yang lebih paham kan, sebaiknya ngucap syahadat lagi. Jadi waktu itu sama suami yang bimbing ngucap syahadat lagi. Orang tua tahu nggak tuh? Tahu. Nggak marah ketika Cynthia mau balik lagi ke Islam? Waktu itu nggak ngomong sih ya balik Islam. Cuman mama tuh taunya saya tuh dekat sama yang Muslim. Mama nggak marah? Enggak, karena ngerasa mungkin ya udahlah gitu ya, karena udah ini kan mungkin dia ngelihat anaknya juga udah lebih dewasa ya, mungkin udah lebih pasrah lah ya mungkin. Nah, ketika melakukan proses syahadat yang kedua, apa yang Tia rasakan pada saat itu? Apakah sama nggak dengan syahadat yang pertama? Jauh berbeda sih. Ini kayak karena saya ngerasa ini pilihan saya. Benar-benar saya tuh memilih, ini hidup yang saya pilih gitu. Jadi ketika ngucap syahadat tuh, itu pertama kali hati saya tuh bergetar gitu. Kayak feel-nya tuh beda, benar-benar yang inilah benar-benar pilihan saya. Beda sekali dengan yang syahadat yang pertama ya? Iya, karena yang pertama tuh memang ya flat aja gitu rasanya. Ini nih yang benar-benar terasa dari dalam hati. Kepala terasa dingin kah atau gimana? Hati saya sih terasa bergetar gitu. Terhebat ya? Bergetar gitu, benar-benar mendapat suasana yang berbeda ya. Dan itu kita yang Islam dari lahir itu nggak merasakan momen seperti itu. Karena kita Islam dari kecil ya. Karena kameramen kita juga kan mualaf nih. Dia juga punya perasaan yang sama pada saat dia syahadat. Terus orang tua, apakah tahu nih ke Cynthia masuk Islam lagi, menikah lagi? Itu orang tua dikasih tahu nggak sih? Kasih tahu. Akhirnya kan pertama dari awal tuh memang mama tuh udah nanya kan, masih makan babi nggak sih? Gitu. Kalau masih makan babi ambillah. Tapi nggak saya ambil gitu. Karena saya ini bukan yang tipikal sama orang tua saya ini, bukan yang ngomong mak aku ini enggak kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh kayaknya kebanyakan tuh kayak ya tiba-tiba tahu ya dan tahu ya udah gitu. Setelah menikah dan akhirnya pindah Pontianak ya. Bagaimana cara suami Cynthia ini membimbing Cynthia? Dari diskusi tadi itu banyak bahas, hampir tiap hari kita tuh ada apa aja gitu kan, misalnya nemu reels atau apa gitu tentang ceramah kita bahas sama-sama gitu. Suami ajarkan huruf hijaiyah juga, sama support buat belajar ngaji, belajar sholat. Kalau sholat sama-sama, tapi kebanyakan saya ngerasa karena saya ini udah berumur juga ya, jadi susah menghafal. Jadi saya tuh lebih senang kebanyakan sholat ketika suami saya tuh nggak ada. Jadi kayak ngerasa ketika saya nggak sholat sama suami saya tuh saya mudah menghafal. Banyak sholat sama suami awal-awal tuh saya nggak hafal-hafal. Awalnya malah pakai YouTube. Saya ngerasa metode YouTube nih karena kita juga dengar, itu tuh jadi lama hafalnya. Jadi ketika pakai aplikasi membaca, itu cepat. Artinya beruntung ya dapat suami yang sekarang ya. Alhamdulillah. Berarti Allah memberikan petunjuk pasangan yang ini tidak tepat ya. Tapi Allah ganti dengan mendatangkan yang jauh lebih baik. Jodoh yang lebih baik gitu ya. Cynthia dengan keinginan Islam pada saat ini udah benar-benar kuat berarti ya. Alhamdulillah. Masih banyak sih sebenarnya yang belum saya tahu juga gitu kan. Tapi alhamdulillah yang saya tahu sekarang tuh udah cukup meyakinkan hati saya yang dulu sempat ragu. Yang kayak itu tadi kan yang paling saya membuat saya bingung tadi itu kenapa kita mendoakan. Karena itu bapak saya tuh sering sekali ngomong kayak gitu. Kenapa sih kita mendoakan katanya kayak gitu kan. Di Katolik tuh kita yang berdoa sama Yesus. Tapi itu ada juga tuh berdoa sama Yesus. Itu saya juga ngomong sama suami saya kan. Terus suami saya bilang katanya, kenapa kita mesti berdoa melalui perantara kalau kita bisa berdoa langsung sama Allah? Seberapa rindunya Cynthia dengan Nabi Muhammad?
susah ya dideskripsikan. Sudah level ke merindukan belum sih ke Nabi Muhammad? Rindu sih, rindu. Rindunya tuh kayak merindukan seseorang yang bahkan belum pernah kita ketemui. Kayak kita merindukan Allah tapi levelnya beda ya. Ya, berarti udah sampai level ke situ ya Cynthia ya. Artinya udah cinta kepada Rasulullah dan juga cinta juga kepada Allah gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh suami Cynthia yang sekarang benar-benar bertanggung jawab dan imam yang bisa membimbing Cynthia ke surga. Ada pertanyaan terakhir nih Cynthia, seberapa rindunya Cynthia pergi ke sini nih? Itu juga tadi itu, ngerasa sangat-sangat merindukan sesuatu tempat yang belum pernah saya kunjungi. Bahkan saya sama suami itu sebenarnya punya cita-cita kami berdua menghabiskan masa tua di Madinah. Masya Allah, semoga Amin ya terkabul Allah. ya, semoga terwujud gitu ya. Pengen juga ke sana Pengen. gitu ya. Karena saya pernah ya diberikan kesempatan diundang Allah ke Baitullah, ke Mekah. Saya tolak. Ada teman yang mau ngasih hadiah, Bang Ilham mau berangkat gak gitu ya. Ini ada beberapa kursi nih. Pada saat itu karena merasa mental belum siap, akhirnya saya tolak gitu. Dan saya sekarang menyesal mengapa saya tolak gitu. Allah ngundang kita gitu kan. Tapi kita tolak gitu. Nah, semoga Cynthia suami dan keluarga diundang oleh Allah dengan cara-cara terbaiknya Allah. Amin ya Allah. Seperti itu. Yang dia pesan Cynthia kepada mu'alaf muslimah ya, yang wanita. Ada nggak pesan Cynthia kepada mereka nih dalam memilih kriteria sebagai calon imam atau calon suami? Yang pertama tuh pilih calon suami yang cinta sama Allah, taat agamanya, dan yang paling penting tuh bisa membimbing. Karena walaupun ada yang mungkin taat agamanya bagus, sholatnya, tapi nggak bisa membimbing kita tuh jadi makin terombang-ambing gitu kan. Jadi sebaiknya memang kalau bisa pilih yang kayak gitu. Dan kita bisa nyarinya di masjid ya. Kan bisa lihat nih, Insya Allah ciri-ciri gimana? orang yang rajin sholat kan kita lihat nih indikatornya nih kan. Orang ini sholatnya di mana nih, rumah atau masjid gitu Ya, kan. Terutama salah satu indikatornya kita melihat ketika sholat subuhnya di mana ya. kan. Calon imam yang baik itu bisa sholat subuh di masjid gitu kan. Nah itulah salah satu kita menseleksi nih calon-calon imam. Betul nggak? Iya. Menurut Cynthia apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang memiliki istri seorang mu'alaf? Tergantung nih, misalnya kalau memang suaminya memang udah bekal agamanya udah cukup, kan insya Allah bisa lah yang membimbing ya. Tapi kan ada nih sebagian mungkin laki-laki yang mungkin ilmunya juga belum terlalu banyak atau dia belum ngerasa pede. Suami saya yang sekarang juga awalnya juga kayak gitu. Jadi dia belum ngerasa pede sama ilmunya. Jadi untuk mengajarkan saya, menurut saya jangan berhenti untuk belajar. Karena untuk mencari tahu sekarang tuh banyak kan, Allah tuh banyak ngasih kita jalan. Bahkan kalau kita minta sama Allah tuh pasti kasih, entah itu dari orang-orang atau kemudian kita tiba-tiba nemu aja tuh video yang bisa kita tonton gitu kan. Semangat gitu untuk belajar lagi. Karena enggak semua perempuan nih bisa nyari tahu sendiri juga gitu. Ada yang memang istri yang dia tergantung dari suaminya. Sahabat tujuh langit. Ini banyak sekali yang menjapri ke saya, bahkan menulis komentar di video-video di Laskar Tujuh Langit, minta dikenalkan seorang mu'alaf untuk menjadi pasangan hidup. Nah ini sebenarnya teman-teman, intinya kita selalu berdoa, meminta kepada Allah, diminta diberikan jodoh yang terbaik, yang bisa kita bimbing ataupun yang bisa membimbing kita ke surga. Karena banyak juga ya teman-teman kita yang mu'alaf ya, statusnya masih juga mencari pasangan hidup ya. Dan alhamdulillah beberapa dari mereka doanya dikabulkan sama Allah kan. Dan alhamdulillah ya saya lihat karena dengan doa Cynthia ini Allah datangkan jodoh yang terbaik untuk Cynthia dan kepada kedua anak Cynthia. Dan suami kepada anak Cynthia nih kan anak sambung nih kan. Sayang nggak nih? Alhamdulillah sayang sih. Sayang banget ya. Semua hal anak-anak tuh dari kesehariannya, sikap-sikapnya semuanya tuh dipeduli sih. Benar-benar diperhatikan. Benar-benar Beda jauh diperhatikan. dengan yang pertama ya. Bahkan hal kecil dari makanan, sikap hari-hari
sampai sekolah, semua hal lu memang dipikirkan sama Sama suami ya. suami saya yang sekarang. Tidak hanya menerima Cynthia, tetapi juga menerima anak Cynthia Anak-anak, ya, alhamdulillah. dan menganggap sebagai anak kandungnya. Gitu. Beda jauh banget sama yang pertama. Ini mau emaknya, mau ibunya, tapi anak kandungnya sendiri aja nggak dipedulikan kan. Sangat penting kita memilih pasangan hidup kita. Terutama indikatornya itu bisa dilihat dari agamanya. Kenapa Islam Rasulullah mengajarkan memilih pasangan hidup dilihatlah dari agamanya. Semoga apa yang diceritakan Cynthia ini bisa jadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Dan teman-teman yang ingin mendukung program Laskar Tujuh Langit bisa langganan ataupun memberikan super thanks dan bisa juga memberikan infak terbaik di Baitumal Tujuh Langit. Saya Bang Ilham dan Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.